Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Osenesia, kita adalah salah satu usaha yang bergerak di dunia F&B. Produk kita adalah produk lauk siap makan berupa oseng-oseng ya ibaratnya. Kita oseng khas Indonesia yang kita sebarkan di seluruh masyarakat Indonesia. Mulai dari saya, nama saya Hasan. Dan nama saya Zudan. Nama saya Lipo. Kita temenan itu udah dari 2011 karena pada dasarnya kita satu universitas. Kebetulannya lagi kita satu tim lah waktu ospek. Iya, pertama kali. Kampus mana itu? Di Bakri, Universitas Bakri. Oh, oke. Gitu. Beda-beda. Beda-beda jurusan. Saya sendiri di teknik industri. Kalau saya tuh di ilmu komunikasi, marketing komunikasi ya. Saya manajemen. Dari 2021 ya, 2021. 14 Oktober 2021. 2001 berarti udah Tahun. Setahun lebih lah. Nah, jadi Founder yang Jadi sebenarnya ini kan produk pandemi lah katakanlah gampangnya. Dulu basic saya itu di catering WO, catering IO kayak gitu. Cuma waktu pandemi itu kita dituntut untuk lebih kreatif lah, gimana caranya supaya yang tadinya kita nggak bisa menyampaikan makanan kita ke acara-acara, tapi tetap bisa kita sampaikan ke konsumen gitu loh. Apa sih? Nah kemarin kita lihat kanan kiri beberapa pesaing juga sudah mulai convert ke beberapa produk. Salah satunya ya ini lauk siap makan. Jadi produk-produk yang kita masak itu yang tadinya kita prasmanan, kita kemas ke bentuk seperti pouch-pouch kayak gini gitu loh. Awalnya namanya sebelum Osenesia itu ada namanya Tabuace. Cuma berjalannya waktu berubah menjadi Osenesia kayak gitu sih. Akhirnya kita provide untuk kita lebih sempit lagi supaya orang-orang yang suka jalan-jalan, suka staycation, suka keluar negeri atau yang belajar di luar negeri bisa menikmati makanan khas Indonesia dengan cara praktis kayak gitu. Kalau dulu Tabuace itu kan inspirasinya karena dari Padang, kalau orang suka itu pengen nambah lagi. Nah, Osenesia itu kita memang mau fokuskan makanan kita tuh di oseng, bukan di sambal ya, tapi di masakan oseng. Di produk masakan oseng. Mungkin pertama-tama ya kita di 3 varian ini. Jadi fokusnya segala lauk yang ada hubungannya dengan oseng kita masukin di sini, dan khususnya adalah oseng-oseng khas Indonesia. Mungkin dimulai dari oseng cumi mercon, oseng sapi balado, oseng sapi paru. Kita lebih menjual ke arah bundling apa ya? Untuk ukuran kita memang ada 2 ukuran. Jadi kita bisa beli yang 100 gram sama 200 gram. Bedanya di apa? Sebenarnya kemasan kita itu setiap lauk itu di 100 gram. Jadi kalau yang kita beli 200 gram nanti isinya ada 2. Satu pouch isinya 2 kemasan. Kalau belum dibuka itu kita masih klaim itu masih di 3 bulan 3 ya. bulan. Oh, 3 bulan. Suruhan. Itu suruhan kita nggak masukin ke freezer. Kalau freezer bisa sampai lebih 6 bulanan bisa. Kalau di freezer bisa lebih. Bisa. Jadi kita sempat coba juga, kita sendiri yang makan. Nah, Zudan sih yang makan. Itu kita udah coba setelah kita masak, langsung kita kemas, lalu kita masukin langsung ke kemasan. Kita buka jadi kita buat 3 kan. Pertama yang sebulan masih aman, 2 bulan masih aman, 3 bulan masih aman. Nah sekarang kita lagi nunggu 6 bulan ya untuk mengharapkan di bulan-bulan depan nih baru kita buka ya. Nah, indikator kita tuh di bau, rasa sama warna. Jadi kalau baunya masih aman, oke. Terus rasanya juga masih sama, oke. Terus warnanya juga masih. Dan ini tanpa bahan pengawet ya, jadi memang di proses pengemasannya yang kita udah pakai retort. Sebenarnya dari resep itu kita punya SOP resep yang udah fix ya, udah baku. Jadi sebenarnya siapapun yang masak kita tinggal nge-brief aja di SOP itu. Nah, untuk yang masak untuk saat ini kita manggil ibu-ibu sekitar sih biasanya. Jadi ada tenaga harian yang memang ketika kita butuh masak kita panggil dia. Dengan catatan kita punya QC di kepala dapurnya di situ. Kita ada staf dapur di situ. Iya. Jadi setelah kita mulai survei dari pertengahan tahun kemarin sampai kita kan sampai akhir tahun kemarin, itu ada beberapa klasifikasi nih yang beli Osenesia. Yang pertama ada beberapa yang dia bawa ke luar negeri gitu. Itu biasanya buat pelancong atau turis dari kita lah ke luar negeri. Lalu ada beberapa yang dibawa untuk camping ke keluarga. Jadi ada keluarga waktu itu beli, terus setelah kita riset beberapa customer, jadi kita itu menumbuhkan rasa kekeluargaan dan customer. Jadi pada saat camping customer piknik beli kita, betul, kita tanya ini keperluannya buat apa. Ada yang buat di rumah juga. Jadi banyaklah klasifikasi. Walaupun target marketnya untuk tadi ya untuk travel itu dalam arti bukan orang yang berpergian, tapi orang yang punya jiwa traveling ya, entah dia sendiri gitu kan. sendiri, entah dia
dia lagi sekolah di luar negeri atau dia lagi pengen staycation sama keluarganya di hotel atau di tempat piknik kayak gitu-gitu sih. Bahasa target market ya. Iya, betul. Enggak ini. Ya kita bertiga. Oh, iya. Ada dokumentasinya dia lagi masak, saya lagi masak kayak gitu. Dia Saya lagi diem aja. Saya emas doang. dia ngemas kayak gitu. Memang gak dipercaya untuk masak kalau saya. Awalnya memang bukan di sini, bukan di Depok, di rumah saya di Bintaro dulu. Oh, awal di Bintaro ya. Nah, jadi masih produksi kecil, kita sendiri masih yang masak. Sekarang yang inti itu ada 4 ya, Iya. tambahan dari Lipo tuh ada 1 ya sih. Sama ibu-ibu 2 lah. Jadi itu salah satu visi kita ke depan. Iya. Visi kita ke depan itu ya, kita nggak hanya jual secara Retail. aja, tapi kita pengen nih produk bahasa Indonesia ini masuk ke gerai-gerai lah toko-toko yang ada di Indonesia bahkan di luar negeri. Karena setelah kita survei ada kesempatan untuk itu. Tetapi kita harus juga mengikuti aturan pemerintah di mana sambil berjalannya waktu Indonesia ini nanti akan Pengurusi legal. pengurusi legalnya lah, Sertifikasi karena segala macam. dari gerai-gerai di luar itu yang pertama legal kayak gitu sih. Beberapa Bepom maksudnya di Bepom sini ya. Bepom ya. Kita masih running di situ walaupun di beberapa klasifikasi produk kita ini udah ada yang halal ibaratnya. Betul. Udah tadi ya. Betul. sertifikasi halal udah jalan, udah ada, ini udah masuk nih, udah certified. Tinggal 2 ini lagi proses. Kalau kemasan sendiri kita memang punya teman lah di lingkungan kita yang jual pouchnya gitu. Jadi desain dari kita nanti teman kita yang langsung produksinya. Ada sebenarnya ada. Untuk jenis-jenis makanan siap saji kan sebenarnya memang sudah banyak gitu. Cuma memang balik lagi memang kita mau khususkan untuk kita punya keunggulan masing-masing. Salah satunya di kita itu memang ciri khasnya Indonesia banget gitu. Makanya oseng Indonesia gitu, oseng khas Indonesia gitu. Jadi memang dari kompetitor yang ada ya kita bisa lah bersaing dari sisi itu. Pemain market leader yang sebelumnya udah maju sih udah ada. Kayak contoh boleh disebut merek nggak sih? Boleh. Misalkan contoh, Gitu. misalkan contoh kayak Lauk Kita, terus iMeal atau misalkan Eat Now, itu tuh head to head yang benar-benar sama lah. Yang terbaru tuh ada lagi Oseng Nusantara, Balayar ya, Oseng Balayar. Tapi Oseng Balayar sendiri dia itu bareng sama kita. Tapi kita udah haki, dia belum. Tapi secara bentuk sama tuh, warna merah, Oh gitu. osengnya putih. Mungkin ketika dia mau haki, dia akan ditanya tentang masalah si Oseng Indonesia ini bisa apa enggak dia majuin warna dan tulisan yang sama. Jadi intinya kita tuh sebenarnya mimpi besar kita adalah supaya Oseng Indonesia itu kan go internasional lah. Jadi produk ekspor ya, produk ekspor di mana dia itu menjadi wakil dari Indonesia sebagai makanan khas khususnya oseng ya, yang ada di setiap negara. Jadi ketika orang Indonesia lagi kangen masakan Indonesia, dia tinggal mencari oseng Indonesia aja gitu loh. Jadi kita memang langkah besarnya adalah untuk mendekati banyak mass produk kayak misalkan retail besar kayak supermarket atau misalkan kayak yang di luar negeri itu kayak ada penerima buyer toko besar kayak gitu. Jadi penerima yang retailnya ya kita main di Indonesia secara wali kota lah. Jadi tiap kota tuh kita punya agen sendiri untuk dipasarkan lebih dekat gampang ukirnya. Sisanya ya yang satu lagi kita mau coba maklon untuk mensupport beberapa kafe atau apa gitu. Jadi cerita ya. Jadi awalnya itu memang kita jalan tuh berdua, saya sama Sudan. Setelah itu kan di Oktober 2021. Setelah efektif 4 bulan 5 bulan jalan, ternyata kita butuh tim satu butuh tektokan lah, butuh teman yang bisa perang secara pikiran lah untuk penengah untuk membangun si produk ini gitu kan. Akhirnya kita coba survei siapa nih teman-teman kita yang kira-kira bisa ngasih modal juga, bisa ngasih pikiran juga, ngasih ya setidaknya hal-hal positif gitu kan. Sudah masuk, ternyata masih ada aja hambatan yang ada gitu. Salah satunya sampai sekarang pun kita masih banyak nih harus membangun produk kita sendiri, dari mulai produknya, kemasannya, legalnya gitu. Lalu ya banyak lah, namanya kita tim ya, salah pikiran saling beda segala macam gitu. Tapi itu yang membuat kita menemukan solusi lah untuk ininya, untuk produk kita sendiri. Dari modal sudah
ada yang efektif kebuang, ada yang nggak efektif kebuang gitu dari waktu kita gitu ya. Notabene kita punya kerjaan kita masing-masing. Tapi di situ yang buat kita udah kita bangkit lagi deh untuk membangun si Pos Indonesia ini, kembali ke visi kita sebagai tim dari awal. Ya, gitu. intinya bahasa singkatnya kita tuh masih belum menerima untung lah, masih Betul. bakar duit bahasanya kalau bahasa Betul. zaman sekarang tuh kita masih bakar duit. Titik terendahnya yaitu ketika kita harusnya 1 tahun pertama itu udah menikmati margin, tapi kita masih terseok-seok lah karena masih Development dan lain-lain. developernya masih harus sabar ibaratnya kayak gitu sih. Penerimaan di masyarakat sih lumayan lah, itu mungkin Iya. kayak apa hasil jerih payah kita tuh kayak diterima, ternyata review yang mereka kasih tuh apa namanya ya menyenangkan gitu. Kayak kemarin tiba-tiba ada yang bawa ke Jepang apa namanya, biasanya kan mungkin dia cuma bawa Indomie gitu, terus tiba-tiba dia juga bawa bahasa Indonesia gitu. Emang ini Iya, bisa jadi sebenarnya bahasa Indonesia ini Indomie gitu. tinggal masalah exposure aja sih. Ketika makanan kita atau produk kita terekspos, insya Allah sih menurut kami ya kita bisa bersaing dengan produk-produk lain. Apalagi kan kita udah terfokus ya, kita oseng dan kita khusus untuk mereka-mereka yang memang pengen ada di luar sana gitu. Kita tuh memang ada laporan keuangan. Di laporan keuangan itu selain motong margin segala macam, kita selalu ada masukkan juga 2,5%. Jadi potongan 2,5% itu masuk di situ. Wajib. Jadi ketika udah loss profit udah net, tetap dipotong lagi 2,5% baru dimasukin ke dividen. Itu satu. Terus yang kedua itu kita selalu membiasakan kepada tim atau karyawan kita setiap mulai apapun kegiatan kita selalu berdoa dan ditutup dengan doa. Dan doanya kita spesifik, misalkan Lipo mau apa, Hasan mau apa, selalu kita doain terus. Jadi kita doa, kita sebutin masing-masing doanya sambil kita aminin bareng-bareng gitu sih. Itu sih jadi tantangan buat kita ya, tantangan yang harus kita hadapi, harus kita lawan, harus kita selesaikan. Nggak Ya, fokus itu yang diferensiasinya. Betul, itu yang ngebuat kita ya gimana caranya kita harus bisa gitu untuk dapetin visi kita itu. Biar selalu berinovasi dan lain-lain. Soalnya kalau kita malah nggak ada bersaing kan kita malah jadi nggak tahu nih kita sebenarnya jalannya udah sampai mana gitu, udah gimana. Target kita di exposure sih. Jadi emang kalau di zaman sekarang itu kan yang dikejar itu bukan di perang-perang harga kan, tapi kita balap-balapan supaya siapa duluan nih nyampe terekspos. Nah, yang pertama nyampe terekspos biasanya dia yang jadi market leader. Nah, kita set sedemikian spesifik, ya udah di Yos Indonesia di kategori penyuka jalan-jalan, kita harus terus tuh branding sampai Yos Indonesia itu terekspos-nya sebagai bekal jalan-jalan orang. Eksposnya seperti itu. Ada namanya di Bandung itu Camper Van. Camper Van, dia tuh jalan-jalan terus namanya. Terus kita juga udah kolaborasi sama salah satu teman kita yang punya usaha di Turki. Safir salah satunya tuh. Nah, salah satu Ketika dia jalan bawaannya ini Yos Indonesia. Indonesia. Jadi untuk menemani jet lag pertama mereka lah di sana. Betul. Terus alhamdulillahnya di tahun kemarin itu ada beberapa influencer yang menawarkan diri, boleh nggak nih kita kolaborasi kayak gitu. Ada 100 lebih lah udah masuk daftar. Tinggal kita lagi pelan-pelan ngirim satu-satu. Betul. Kalau menurut kita ya, yang pertama itu adalah mentor sih. Kita harus punya mentor dulu, karena kalau dalam Islam sendiri kan kalau kita ibaratnya beramal tanpa guru itu kan gurunya setan ibaratnya gitu kan. Nah, sama kayak bisnis juga, kalau kita hanya bermodal nekat, ya kita akan dituntut sama kesia-siaan lah ibaratnya, entah dia rugi atau dia tiba-tiba mentok atau apa. Makanya butuhnya mentor itu supaya kita bisa dituntun lebih efisien, lebih bijak, lebih apa. Terus yang kedua ya udah pasti tim. Ketika mentor sudah punya, kita harus membangun tim. Gimana caranya supaya bisa saling melengkapi lah. Karena kesempurnaan itu pasti nggak ada kan. Cuma dituntut untuk saling melengkapi. Kita nggak bisa nge-micromanage semua hal, tapi kita butuh tim yang bisa. Misalkan kita nggak bisa A, ya udah tim yang bisa kerjain A, kayak gitu sih. Mentor dan tim itu kunci sih. Yang terakhir ya udah. Kalau bisnis itu kita tuh bukan mengandalkan diri kita untuk sukses sih. Caranya ya udah kita harus maksimalin jalur langit sih kalau menurut saya ya. Karena ya kita dapetinnya nggak bisa sesuai apa yang kita atur. Allah lah yang atur ibaratnya gitu kalau bahasa agamanya ya. Ibaratnya kita harus mendekatkan si pemberi rezeki itu supaya kita nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dikasih rezeki yang tidak diduga-duga dari mana arahnya kayak gitu sih. Ini itu udah kita rasakan ya. Indonesia, let's go to it.